Di thrift beli 10 juta nih. Ya. Kemudian dikirim ke exchange luar, diputar. Oke. Menjadi 1 miliar misalnya. Oke. Kemudian dikembalikan 1 miliar ini ke Indonesia. Ya. Ke exchange lokal, dicairkan lagi ke bank. Nah pertanyaannya pajaknya ini dia ikut yang final atau progresif bro? Ya. Kalau uang kita itu sempat parkir di luar, keuntungannya pasti akan kena pajak progresif. Pasti, iya betul. Investasi kripto ini kan berarti kan PPh-nya final ya bro? Ya. Jadi nggak peduli untung berapapun, selama itu transaksi di exchange lokal, Ya. mau dia untung 10M, 20M, tidak ada lagi biaya yang bisa dibebankan di luar PPh final ini kan bro? Kalian itu harus bisa, dalam tanda kutip, kalau ditanyakan terpajak ya, harus bisa membuktikan belinya berapa, jualnya berapa. Kalau misalnya kita mau pakai peer to peer, kalau uangnya masuk ke bank kita, tetap kita itu punya kewajiban untuk membuktikan itu uang apa. Jadi tidak serta-merta kita menggunakan skema peer to peer, uang masuk selesai, bye. Betul. Iya kan? Nggak sekonyol itu. DJP itu sudah dengan mudahnya mengakses mutasi ataupun statement rekening kita. Kalau misalnya kita tidak bisa membuktikan bahwa uang itu adalah uang bersih secara perpajakannya, ya siap-siap. Siap-siap ya. Ya, surat cintanya melayang sih. SP2DK ya. Betul. Pak Re, pajak kripto tuh peraturannya gimana sih Pak Re? Yo guys, balik lagi hari ini kelas bersama Pak Re, featuring Bro Vincent. Hari ini kita akan kupas tuntas semua tentang pajak kripto. Bro Vincent ini adalah seorang expert pajak dari tahun 2017 ya bro ya? Yes, go. Bahkan tadi beliau cerita setiap tahun Bro Vincent ini melaporkan ribuan SPT. Artinya ini levelnya udah bukan medium lagi, ini super senior guys. Thank you. Oke bro, jadi yang pertama kan banyak investor kripto ini bertanya dengan peraturan PMK yang terbaru bahwa terjadi perubahan nih peraturan pajak kripto. Nah mungkin bisa dibantu untuk investor kripto artinya apa ini bro? Oke, jadi gini kok, kalau misalnya kita baca peraturan yang terbaru ya, sebenarnya peraturan yang terbaru ini esensinya adalah mengubah pengakuan kripto dari yang awalnya komoditi menjadi surat berharga. Oke. Ya. Nah, jadi awalnya kan kripto itu di bawah Bapepti kan, Betul, kita tahu ya. komoditi. Nah, kemudian sekarang dinaungi OJK nih, Benar. gitu ya. Nah, sehingga Kementerian Keuangan merasa bahwa oh ini harus diubah atau disesuaikan lah, Benar. gitu. Nah, kalau misalnya kita buat perbandingan singkat lah. Yes. Kalau dulu di peraturan sebelumnya, kalau setiap kali kita beli kita kena PPN. Benar, 0,11. Yes, betul. Nah, PPN itu sebenarnya adalah pajak yang melekat ke barang. Oke. Nah, tapi karena kripto itu sudah tidak dipersamakan sebagai barang, Betul. tapi surat berharga, Benar. maka PPN-nya dihapuskan. Benar. Nah, cuman plot twist-nya nih ya, kalau misalnya kita bicara secara total nilai pajak yang harus kita bayar, kalau dulu kita beli kena PPN, jual kena PPh total Betul. 0,21, kalau sekarang PPN-nya nggak kena, tapi PPh-nya jadi 0,21. Jadi bahasanya sama aja, gak ada perubahan ya? Betul, Oke, bisa berarti- dibilang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau coba berpikir positif lah, Ya, gitu ya. ya. Jadi setiap kali kita beli kita nggak kena nih. Betul. Gitu ya. Sebenarnya kena sih. Kenanya apa? PPN atas biaya layanan dari exchange. Ya kalau yang kalau yang menetapkan biaya. Betul. Kalau di thrift kan nggak ada biaya. Thrift nggak ada nih. Betul. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada PPN. Betul. Oke, berarti nol nih biaya belinya. Oke. Nah, tapi nanti waktu jual baru kena kan. Yes. Jadi enaknya waktu kita itu sistemnya adalah investor yang buy and hold, ya kita nggak bayar di depan. Oke. Tapi nanti bayar di Nanti belakang. ketika cuan baru bayar. Waktu cuan aja. Oke. Semoga cuan. Jadi salah satu positifnya intinya dari peraturan ini ketika investor beli nggak ada biaya apa-apa. Nggak ada Betul. pajak yang dipungut. Bayarnya waktu cuan doang. Yes, betul. Nah yang kedua bro, yang jadi pertanyaan, ini yang paling banyak DM saya ya. Yang jadi pertanyaan kalau mereka beli di exchange misalnya 10 juta. USD. Dalam negeri nih ya? Iya dalam negeri. Oke. Di thrift beli 10 juta nih. Ya. Kemudian dikirim ke exchange luar, diputar. Oke. Menjadi 1 miliar misalnya. Oke. Kemudian dikembalikan 1 miliar ini ke Indonesia. Ya. Ke exchange lokal, dicairkan lagi ke bank. Oke. Nah ini kan pasti terbaca oleh orang pajak kan. Ya. Nah pertanyaannya pajaknya ini dia ikut yang final atau progresif bro? Oke. Nah, ini pertanyaan paling banyak bro. Ya, pertanyaan sejuta umat kripto ya. Kripto bros. Jadi kita
patahkan semua isu gosip ya. Yap. Jadi yang bisa aku sampaikan fun fact-nya adalah pada saat kita itu beli katakanlah 10 juta di thrift. yes. Terus kemudian kita pindahkan ke exchange di luar negeri. Yes. Dengan segala kemampuan kita bisa jadikan itu 1 miliar. Betul. Kemudian mau di cash out di Indonesia. Betul. Dari luar negeri pindah lagi ke exchange thrift something Betul. like that. Maka nantinya mereka akan kena pajak progresif kok. 35% itu ya. 5 sampai 35% Iya, betul. Berdasarkan progresif. bracketnya. Dari apa? Dari selisih keuntungannya. Dari misalnya 10 juta jadi 1M maka selisihnya itu. Betul, kan? 990 juta. Itu akan kena 5 sampai 35%. Yes. Karena pengenaan tarif PPh final itu hanya bisa dijalankan atau akan diterapkan kalau beli dan jualnya itu juga di exchange lokal. Oke, ini hal Gitu yang ya. menarik karena Yes. selalu orang itu ketika saya bilang ini nggak percaya bro. Ya. Selalu bilang, oh ini yang bilang soalnya owner exchange. Padahal fakta lapangan di KPP kan begitu ya bro. Iya. Karena di tempatku juga sama ada orang kena denda masalah seperti ini bro. Betul, ini dipersamakan pada saat kita itu ibaratnya make money, make profit lah Iya, ya. iya. Di luar negeri, dalam tanda kutip exchange luar negeri, Iya. itu dipersamakan seperti contoh orang Indonesia beli saham US kok. Oh yes, I know. Ya. Kalau Mereka kita, kena progresif kan, betul, betul. kalau kita itu cuan di saham US, kita itu akan kena pajak progresif Oke. dari selisih keuntungannya. Oke, Betul. Nah, that's the point. Sebenarnya logikanya sama, teman-teman. Jadi nggak ada perlakuan berbeda dengan kripto ya. Iya. Maksudnya antara US stock dengan kripto nggak ada perlakuan berbeda. Iya. Kalau uang kita itu sempat parkir di luar, keuntungannya pasti akan kena pajak progresif. Pasti, iya betul. Saya udah bilang itu berkali-kali, tapi Iya. banyak yang nggak percaya bro. Nah, kalau masih nggak percaya kalau Silakan aku dicoba. silakan dicoba. Rasakan dendanya guys. Bukan nakutin ya. Nah kemudian yang ketiga bro, yang dari peraturan PMK terbaru kan exchange luar katanya kena 1%. Ini yang banyak orang salah persepsi. Dikira ini self assessment yang kita bisa laporkan sendiri. Padahal kan sebenarnya enggak. Oke. Exchange ini kan harus bekerja sama dan ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Iya. Baru boleh memungut 1% itu. Karena dia nggak punya izin OJK maupun Bapepti kan. Nah, Betul. mungkin bisa dibantu elaborate bro. Karena kemarin ada seorang influencer yang mengatakan, oh ini self assessment. Kita Iya. transaksi sendiri di luar misal trading 10 kali. Maka 10 kali itu tinggal dikali 1% gitu bro dari Iya. volumenya. Padahal faktanya kan bukan begitu ya harusnya Iya. ya. Nah mungkin bisa dibantu elaborate bro. Oke. Untuk investor gitu. Jadi gini kok, memang ya kalau misalnya kita itu orang awam lah ya, Betul. maksudnya bukan orang yang paham tentang hukum ya. Yes. Pada saat kita baca peraturan sekelas PMK pasti bingung. Betul. Ada yang interpretasinya A, ada yang B, ada yang C gitu kan ya. Ujung-ujungnya kan debat kusir. Yes. Nah, tapi kalau boleh sedikit menjelaskan, explain Iya. seperti yang tadi Koko request. Jadi di PMK itu jelas teman-teman gitu ya. Dikatakan di situ kalau mau kena tarif yang 1%, maka pedagangnya atau exchange-nya, kalau misalnya kita bilang Iya. ya, penyelenggara perdagangan elektroniknya, exchange-nya, itu harus dapat penunjukan dari Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Betul, ini yang sudah saya bilang berkali-kali. Yes. Karena dulu ketika Thrift memungut bro, itu ada perjanjian kerjasama dulu. Iya. Dan penunjukan oleh Dirjen Pajak. Iya. Sedangkan Excensual kan tidak mungkin mendapat Betul. penunjukan ini. Karena Betul. salah satu syaratnya teman-teman, biar teman-teman tahu, harus punya server di Indonesia bro. Yes, setuju. Jadi kalau misalnya kita itu bilang doa kan ada dalam pasal tertentu ya di Iya, iya, PMK iya. itu Iya, iya. dikatakan bahwa kalau misalnya ibaratnya exchange yang luar negeri itu tidak melakukan pemotongan, maka kita bisa melakukan penyetoran sendiri. Self-assessment, ya. Iya, self assessment. Kalau itu betul, tapi kata kuncinya yang paling utama tadi, mereka harus dapat penunjukan dari Kementerian Keuangan. Iya, betul sekali. Kita ambil contoh sederhana. Contoh lah, kalau misalnya di luar negeri itu kan ada exchange yang warna kuning. Yes, Ya, yes. aku nggak sebut Iya, merek iya, lah. betul. Nah, kalau misalnya kita itu jadi pengguna exchange tersebut, kemudian kita mau setorkan 1% dari nilai penjualan kripto kita Betul. melalui skema Self-assessment, self-assessment, yes. oleh sebab si exchange-nya itu tidak memungut kita, Betul.
Itu nggak bisa teman-teman. Iya. Kalau si exchange kuningnya itu tidak mendapatkan penunjukan dari Kementerian Keuangan. Betul sekali. That's Betul the point. sekali. That's the point. Jadi kita harus prioritaskan dulu kalau di hukum itu ada yang namanya lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus itu meniadakan yang umum. Jadi kita harus tentukan skala prioritas di PMK itu apa yang harus dipenuhi dulu, apa yang selanjutnya perlu dipenuhi. Yang harus dipenuhi dulu adalah exchange-nya yang luar negeri harus dapat penunjukan. Oke, betul. Sangat setuju. Nah ini yang ngomong ahli pajak ya guys, bukan saya lagi ya. Fakta lapangan ya bro ya. Yes. Oke. Terus yang terakhir bro, dari investasi kripto ini kan berarti kan PPh-nya final ya bro. Ya. Jadi nggak peduli untung berapapun, selama itu transaksi di exchange lokal, Ya. mau dia untung 10M, 20M, tidak ada lagi biaya yang bisa dibebankan di luar PPh final ini kan bro. Ya, setuju. Jadi konsepnya gini kok. Kalau kita itu beli 10 juta, kemudian jual 1 miliar, maka pengenaan berdasarkan PMK terbaru kalau kita main di exchange lokal itu kan 0,21% dari 1 miliar. Yes. Itu adalah pajak yang bersifat final. Nah, ya. Nah, kita tidak perlu lagi untuk membayar pajak apapun saat lapor SPT, tapi tetap harus lapor SPT. Ya, harus. Nah, jadi nilai penjualan kita harus ungkap di SPT, kemudian kita juga bisa dalam tanda kutip melampirkan bukti potong pajak ataupun dokumen yang mendukung SPT kita dari exchange tersebut, ya kan? Kemudian kita nggak perlu bayar apa-apa. Yes. Nah, tapi kalau aku boleh kasih inputan lagi, yang paling penting adalah kalian itu harus bisa dalam tanda kutip, kalau ditanya kantor pajak ya, harus bisa membuktikan belinya berapa, jualnya berapa. Ah betul, ini yang harus imbang. Nah, Betul. karena orang selalu beranggapan nggak apa-apa belinya dikit, terus jualnya tiba-tiba banyak kayak yang tadi pertanyaan sebelumnya. Dalam tanda kutip terkesan mencuci kan. Iya, betul. Itu yang ya kita harus punya ibaratnya buku besarnya kita lah, ya kan? Betul. Atau mungkin kita pakai data dari exchange. Ini yang sudah saya ungkapkan berkali-kali, tapi masih banyak yang nggak percaya bro. Ya rasakan akibatnya. Rasakan sendiri ya, kita nggak mau ngomong ya. Pokoknya kita sharing mulut kita. Kemudian yang terakhir bro, nah orang itu kan selalu beranggapan kalau gitu gue lewat P2P aja supaya nggak ketahuan. Oke. Pertanyaannya bro. Kan lucu, mereka bilang lewat P2P gak bakal ketahuan. Nah P2P itu kan pakai bank bro. Betul. Nah kira-kira DJP bisa mengendus itu atau enggak bro? Nah, tetap bisa terendus kok, gitu ya. Jadi ibaratnya ya sometimes adalah manusia kreatif di luar sana, tapi kalau kreativitas tidak didasari dengan pengetahuan hukumnya, maka itu ngawur sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya uang di exchange luar negeri, hasil tadi beli, kemudian make money, make profit di situ, kemudian mau dibawa pulang ke Indonesia lewat peer to peer, ya kan? Kan ada tuh exchange luar negeri punya fitur itu. Yes, betul. Nah, kalau misalnya kita mau pakai peer to peer, tetap kan nanti ibaratnya aset cryptocurrency-nya kita kasih ke mereka, kemudian mereka tembak uang langsung ke akun banknya kita kan. Dan itu kan ada verify-nya lah dari exchange-nya. Nah, kalau uangnya masuk ke bank kita, tetap kita itu punya kewajiban untuk membuktikan itu uang apa. Oke. Iya kan? Uang apa, kemudian apakah sudah dibayar pajak penghasilan dari uang tersebut, ya kan? Kemudian tetap harus lapor di SPT. Jadi tidak serta-merta kita menggunakan skema peer to peer, uang masuk selesai, bye. Betul. Iya kan? Nggak sekonyol itu. Betul. Fun fact-nya di era Cortex sekarang teman-teman, buat teman-teman semua ya, DJP itu sudah dengan mudahnya mengakses mutasi ataupun statement rekening kita. Kalau misalnya kita tidak bisa membuktikan bahwa uang itu adalah uang bersih secara perpajakannya, ya siap-siap. Siap-siap ya. Ya, surat cintanya melayang sih. SP2DK ya. Betul. Jadi selain kita fokusnya belajar fundamental, teknikal ya, investasi cryptocurrency, tetap pajak perlu diperhatikan. Betul, teman-teman. karena pernah saya bilang bro, di dunia ini yang pasti cuma dua. Ya. Satu kematian, yang kedua bayar pajak. Karena orang selalu menyepelekan pajak bro. Padahal saya selalu bilang ke follower saya bahwa selain teknikal, fundamental, perencanaan pajak itu sangat penting. Jadi bukan menghindari pajak, tapi tax planning atau perencanaan pajak. Betul. Kalau teman-teman butuh pertanyaan atau konsultasi lebih lanjut, boleh follow beliau di sini. Thank you. Dan kalau teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, jangan lupa pakai Gojek Pajak dan bisa di follow di sini. Siap. Bungkus. Oke.